Perkenalkan, nama saya Umi Maisaro dengan NIM 25041340051. Di sini saya ingin membuat video kultum dengan mata kuliah retorika dakwah yang diampu oleh Bapak Anang Walian MA. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salat beriringkan salam, tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Yuna wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakum. Manusia senantiasa berharap kebaikan di semua aspek kehidupannya. Mereka ingin dirinya berhasil, hidupnya nyaman dan tentram. Dengan keberhasilan itu, mereka berharap keluarganya bisa bahagia. Namun, dalam mengarungi kehidupan, manusia senantiasa menghadapi masalah sehingga menghalangi tercapainya tujuan yang diharapkan. Kehidupan yang susah dan penuh dengan cobaan sehingga berpengaruh kepada keluarganya. Cita-cita dan harapan yang tinggi tidak dibarengi dengan kerja maksimal. Manusia seringkali bekerja berdasarkan hawa nafsunya tanpa memperhatikan aturan dan norma yang berlaku. Tidak bekerja apa adanya, kondisi yang demikian tentu saja tidak membuat kinerjanya baik dan maksimal. Maka dari itu, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan kultum singkat yang saya beri judul Kebaikan akan Kemudahan dan Kemuliaan. Allah memerintahkan untuk bekerja dengan baik sehingga orang lain yang akan menilai kinerja kita. Ketika kita bekerja, apapun jenis pekerjaannya, orang lain akan menilai kinerja kita. Hasil kerja kita akan dinilai baik ketika pekerjaan kita berdaya guna dan bermanfaat bagi orang lain. Sebaliknya, kinerja kita buruk ketika kita tidak memberi pengaruh positif bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bekerja secara maksimal sebagaimana firman-Nya, yang artinya, katakanlah, bekerjalah kalian, Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang mukmin dan melihat pekerjaan kalian itu, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui apa yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritahukan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Surah At-Taubah ayat 105. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan manusia tidak akan terlepas dari pengawasan dan penilaian. Di samping Allah, maka manusia di sekitar kita akan mengawasi dan menilai apa yang kita lakukan. Ketika seorang berbuat disiplin dan jujur, maka lingkungan dia bekerja akan menilai bahwa dia adalah orang yang disiplin dan jujur. Sebaliknya, tak kala seseorang berbuat ceroboh dan khianat, maka orang lain akan mengecapnya dan menilainya sebagai pribadi yang buruk. Seorang buruh pabrik yang bekerja dengan baik, disiplin, dan tidak pernah absen, pekerjaan yang berkualitas baik, dan memiliki hubungan yang baik dengan atasan maupun rekan kerjanya, maka dia akan berpotensi menjadi buruh teladan. Namun sebaliknya, ketika seorang buruh bekerja kurang baik, datang sering terlambat, malas-malasan dalam bekerja, dan sering bertengkar dengan temannya, serta tidak menghasilkan pekerjaan yang baik, maka buruh ini berpotensi besar untuk memperoleh kinerja buruk dan kemungkinan besar dikeluarkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia akan dicatat oleh malaikat dengan baik, dan perbuatan itu akan dibalas sesuai dengan jenis amalan perbuatannya. Ketika perbuatan itu dinilai baik, akan dibalas dengan kebaikan. Sebaliknya, ketika perbuatan itu dinilai buruk, akan dibalas dengan keburukan. Hal ini sebagaimana dalam firman-Nya, tidaklah mereka memaafkan suatu nafkah yang kecil dan tidak pula yang besar, tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka karena Allah akan memberikan balasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Surah At-Taubah ayat 121. Allah menunjukkan bahwa perbuatan sekecil apapun, baik sedekah yang sedikit atau banyak, akan memperoleh balasan yang lebih baik. Ketika seseorang berbuat jujur dan amanah, maka Allah akan membalasnya dengan meninggikan kedudukannya. Di mana hal ini dikaitkan dengan apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf telah berbuat jujur dan amanah, sehingga beliau dipercaya memangku jabatan di bidang sosial dan keuangan. Nabi Yusuf dikenal sebagai orang yang amanah. Bahkan ketika diajak untuk berbuat zina, beliau menolaknya dan mengatakan bahwa beliau tidak pantas berkhianat kepada majikan laki-laki. Beliau rela dipenjara demi mempertahankan prinsip beliau. Sampai suatu saat, sang raja memanggil beliau dan mempercayakan amanah besar kepada beliau serta memberinya jabatan tinggi di Mesir. Demikian pula,
apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW yang berbuat baik sehingga dikenal sebagai Al-Amin, sampai orang-orang kafir Quraisy mempercayakan harta dan propertinya kepada beliau. Meskipun mereka menolak ajaran beliau, mereka menitipkan harta kepada Nabi Muhammad SAW karena kualitas kepribadian beliau yang baik. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang baik dan amanah, dan bangsa Quraisy mengenal hal itu sehingga terjadi perselisihan di antara suku-suku Quraisy. Nabi Muhammad lah yang dipercaya dan ditunjuk sebagai penengah. Allah akan memberi apapun yang telah dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Mereka ikhlas mengeluarkan harta untuk berperang di jalannya. Bahkan jiwa dan raganya diikhlaskan untuk pergi berperang hingga terbunuh. Allah menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan baik sekecil apapun akan memperoleh balasan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bahasa membeli sebagai bentuk balasan kontan bagi orang-orang yang beriman. Ini disebabkan adanya kerelaan hati oleh orang yang beriman untuk mengibahkan dirinya dan mengeluarkan hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Pantas jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan surga sebagai balasan yang sangat layak, sebagaimana yang telah Dia janjikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyelisih apa yang telah Dia janjikan kepada hamba-hambanya. Dalam suatu negara, pemberian gelar kepada seorang pasti melewati sebuah proses penilaian. Seseorang yang akan mendapatkan gelar kehormatan atau promosi jabatan pasti memiliki sejumlah prestasi dan hasil yang kerja yang baik. Seseorang diangkat menjadi pahlawan karena nilai pernah berjuang untuk kepentingan negara dan mengorbankan harta dan nyawanya untuk membela negara dan memerangi musuh. Demikian juga seseorang yang diangkat menjadi pimpinan tertinggi di sebuah perusahaan ketika dia memiliki sejumlah prestasi dan menguntungkan perusahaan sehingga pantas apabila dia memperoleh jabatan tertinggi. Seorang mukmin yang beribadah dan bekerja secara maksimal dengan taat dan patuh pada syariat Islam, maka Allah akan menjunjung tinggi kedudukannya, baik di hadapan manusia maupun di hadapan malaikat. Allah menyebut para sahabat sebagai umat yang terbaik. Allah ridho dengan kualitas ibadah mereka, dan mereka ridho dengan perintah dan larangan Allah. Maka pantas apabila Allah memuliakan derajat dan kehidupan mereka, karena kualitas mereka yang maksimal, baik dalam beribadah maupun bekerja untuk kepentingan Islam. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.